Dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan pola pembelajaran kelas sesuai dengan kebutuhan individu setiap murid. Diferensiasi sudah dari awal semester, sudah dari sebelum kurikulum Merdeka Belajar itu sudah ada. Karena di BK itu sebelum memberikan layanan, kami menggunakan asesmen non-tes, di mana asesmen non-tes itu terdiri dari angket, wawancara, dan masih banyak lainnya. Namun di sini terkadang kami di awal semester kami menggunakan non-tes, yaitu angket kebutuhan peserta didik, daftar cek masalah, dan juga alat ingat masalah. Pada materi statistik, jadi statistik ini pelajaran di kelas 7 akhir. Cuma kami mengajarkannya di kelas 8. Kelas 8 ini ada lagi, jadi lanjutannya jadi kami. Disiplin positif menurut saya adalah membangun kebiasaan-kebiasaan baik dan positif yang ada pada dalam diri siswa. Yang sudah saya lakukan itu salah satunya di kelas saya meminta siswa menuliskan
kelas impian mereka atau hal-hal apa yang mereka inginkan ketika mereka berada di dalam kelas. Nah, kemudian setelah itu saya meminta mereka juga menuliskan jika mereka tidak melakukan hal-hal positif, konsekuensinya yang bisa mereka lakukan seperti apa. Jadi keyakinan kelas itu akan sangat membantu pada saat proses pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur ada komunitas praktisi di sekolah sehingga saya tahu dan bisa merumuskan apa itu namanya TP, kemudian ATP, kemudian KKTP dari CP dari mata pelajaran saya sendiri. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang didasarkan pemetaan pada kemampuan belajar murid. Pada pembelajaran kemarin yang saya lakukan itu pembelajaran berdiferensiasi yaitu berdiferensiasi proses, itu saya memetakan murid berdasarkan tingkat kesiapan belajarnya, ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Nah, pada saat proses pembelajaran saya lebih banyak menghabiskan waktu kepada kelompok siswa yang berkemampuan rendah karena mereka lebih banyak butuh bantuan ketimbang yang kelompok siswa yang sedang dengan yang tinggi. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas adalah pembelajaran berdiferensiasi memetakan gaya belajar siswa, yaitu dipetakan sesuai gaya belajarnya. Yang pertama ada visual, auditory, serta kinestetik. Asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasi atau memetakan kemampuan awal peserta didik atau kondisi awal peserta didik. Asesmen diagnostik yang telah saya lakukan salah satunya adalah asesmen diagnostik kognitif. Hasil dari asesmen diagnostik ini selanjutnya saya kategorikan peserta didik menjadi 3 kemampuan, yaitu kemampuan tinggi, kemampuan sedang, dan kemampuan rendah. Nah, selanjutnya asesmen diagnostik. Hasil dari asesmen diagnostik ini akan membantu saya untuk menyesuaikan kembali proses pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas. Komunitas praktisi menurut saya adalah sebuah wadah untuk berbagi hal-hal baik. Jadi tentu saja komunitas praktisi ini akan sangat bermanfaat baik bagi diri saya sendiri maupun teman-teman saya pastinya. Di komunitas praktisi kami diajarkan berbagai macam hal, baik dalam proses pembelajaran, bagaimana cara menghadapi siswa, dan hal-hal apa yang kami lakukan agar proses pembelajaran berlangsung dengan sangat baik. Terima kasih. Menurut saya, komunitas praktisi ini sangat membantu dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka karena melalui komunitas praktisi, di sini kita saling berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan juga berbagi ide-ide baru yang Bapak Ibu guru gunakan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka di kelas. Sangat membantu karena komunitas praktisi ini selalu menambah wawasan kita dalam mengembangkan kurikulum Merdeka yang telah dicanangkan oleh pemerintah saat ini. Komunitas praktisi ini juga sangat-sangat baik dalam melaksanakan dan menyampaikan informasi tentang kurikulum Merdeka, menyampaikan hal-hal yang detail tentang kurikulum Merdeka dan dalam proses pembelajaran di kelas. Terima kasih. Hal-hal baik lainnya yang perlu ditingkatkan di komunitas di SMP Al-Azhar Mandiri Palu, diantaranya diharapkan ada topik-topik baru yang berkaitan dengan perkembangan siswa saat ini, sehingga metode pembelajaran dapat disesuaikan dengan kurikulum Merdeka dan perkembangan dunia modern di zaman sekarang.